Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di hari ini, minggu terakhir bulan Januari. Masih di dalam suasana tahun baru, saudara-saudaraku, ajaran Injil sepenuh menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun pemuridan. Itu artinya kita harus selalu berusaha untuk dapat layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus, generasi-generasi penerus murid Yesus dari zaman yang lampau. Kita harus berusaha untuk melayakkan diri, saudara-saudaraku, karena bukan kita yang menentukan, melainkan Tuhan Yesus sendirilah yang menentukan apakah kita layak atau tidak untuk menjadi murid-muridnya. Sebagaimana tertulis di dalam Injil, kita harus berjuang, yaitu berjuang untuk dapat masuk melalui pintu yang sempit dan berjalan, melalui pintu yang sesak dan berjalan di jalan yang sempit. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Tuhan Yesus berfirman, "Akulah pintu ke domba-domba itu." Tuhan Yesus juga berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus adalah pintu dan jalan itu. Tapi mengapa disebut sebagai pintu yang sesak? Karena hanya sedikit orang saja yang dapat masuk melalui pintu itu. Mengapa hanya sedikit, saudara-saudaraku? Karena Yesus adalah jalan kehidupan yang sempit. Jalan kehidupan yang di luar jangkauan akal dan logika manusia. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, untuk dapat masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu artinya kita harus mengikuti keteladanan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, yaitu terlahir di kandang yang hina. Dan setelah dewasa, Yesus menyatakan dan berfirman, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Ayat inilah sesungguhnya, saudara-saudaraku, yang menjadi sumber dari ajaran tentang hati sebagai hamba, pikiran dan perasaan Kristus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sehingga perjuangan kita di tahun ini untuk dapat layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus sesungguhnya adalah perjuangan untuk dapat memiliki hati sebagai hamba. Itulah pesan tahun baru tahun 2023 yang bersumber dari pesan Natal GBIS tahun 2022. Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya bersyukur dan bersuka cita karena bulan Januari ini ada 5 minggu, sehingga saya masih mendapat kesempatan untuk melengkapi pesan tahun baru dengan satu tema yang belum sempat disampaikan di dalam jemaat GBIS Baladewa ini. Itulah tema Natal PGI dan KWI tahun 2022 yang telah saya bagikan di beberapa tempat, termasuk di Kupang 2 minggu yang lalu. Saudara-saudaraku, tema Natal untuk umat Kristen dan Katolik se-Indonesia ini di hari ini akan menjadi dasar dari tema kita yang berjudul Makna Ibadah yang Sejati. Makna ibadah yang sejati. Inilah pelajaran awal kita di tahun pemuridan, merupakan pelajaran dasar Injil yang sangat berguna bagi setiap kita yang merindu untuk dapat menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Satu studi perbandingan antara tema Natal GBIS dengan tema Natal PGI dan KWI untuk memastikan apakah kedua tema itu memiliki pesan Roh Kudus yang sama, sehingga dapat kita pakai menjadi bekal untuk menjalani tahun 2023 ini. Mari terlebih dahulu kita periksa ayatnya, saudara-saudaraku. Ayat yang pertama, Matius 2
ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Amin. Inilah ayat Injil yang menjadi narasumber dari tema Natal BGI dan KWI yang berjudul "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain". Tema ini, saudara-saudaraku, memiliki makna jalan keselamatan. Maksudnya, Allah menunjukkan jalan yang lain agar orang-orang Majus itu bisa pulang ke negerinya, bisa sampai di rumahnya dengan selamat. Dengan perkataan lain, kalau Allah tidak menunjukkan jalan keselamatan, jalan yang lain itu, belum tentu orang-orang Majus itu dapat kembali ke negerinya dengan selamat. Bisa-bisa mereka pulang tinggal nama kalau mereka kembali melalui jalan yang semula, yaitu kembali kepada Herodes, raja yang lalim dan kejam, seperti seekor serigala. Kita sudah mengetahui, saudara-saudaraku, sudah jelas bahwa Herodes mau membunuh anak itu. Tetapi apakah Herodes sudah puas dengan hanya membunuh anak itu saja? Orang-orang Majus itu pun bisa dibunuh oleh Herodes untuk melenyapkan saksi-saksi mata dari kekejaman Herodes. Nah, saya yakin, saudara-saudaraku, bahwa kita semua telah mengenal kisah atau riwayat perjalanan orang Majus yang ditulis oleh Rasul Matius ini. Kisah perjalanan orang Majus itu sesungguhnya adalah pelajaran dasar Injil tentang perjalanan kehidupan kita selaku umat tebusan Kristus. Itulah perjalanan orang Majus yang mencari raja yang baru lahir, yang dipimpin oleh bintang Bethlehem yang dikenal juga sebagai bintang timur. Nah, saudara-saudaraku, inilah pelajaran dasar Injil tentang perjalanan hidup kita sesuai dalil kehidupan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu minta, cari, dan ketok. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berfirman, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Amin. Inilah dalil kehidupan di mana urutan minta, cari, dan ketok itu adalah urutan dari yang paling umum atau yang paling banyak sampai kepada yang paling spesial atau yang paling sedikit. Yang paling banyak adalah meminta. Semua umat Kristen meminta kepada Tuhan Yesus. Dari yang setia ke gereja maupun yang tidak setia kepada gereja, datang ke gereja, semua meminta kepada Tuhan Yesus. Dalam segala perkara, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah keluargaku, Tuhan tolonglah anak-anakku, Tuhan tolonglah saudara-saudaraku, Tuhan tolonglah temanku, dan seterusnya. Itu sebabnya doa dikatakan sebagai nafas hidup umat Kristen. Karena di mana ada orang Kristen yang tidak meminta kepada Tuhan Yesus? Bahkan orang Kristen yang sudah tidak mau ke gereja pun meminta juga kepadanya. Urutan yang kedua, saudara-saudaraku, adalah mencari seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini, mencari Yesus. Mengapa orang Kristen perlu mencari Yesus? Karena meminta saja atau berdoa saja tidak cukup. Meskipun Tuhan Yesus berfirman, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Tetapi waktunya tidaklah secepat kilat.
Dan wujud yang Tuhan Yesus berikan belum tentu sama dengan apa yang kita minta, karena Tuhan Yesus selalu memberikan apa yang kita perlukan. Sehingga selain meminta, setiap umat Kristen perlu juga untuk mencari. Itu sebabnya pergi ke gereja, terutama di hari Sabat seperti sekarang ini, wajib hukumnya. Karena orang-orang Majus saja yang bukan umat pilihan Allah datang dari tempat yang sangat jauh, pergi mencari Yesus untuk menyembah Yesus. Sayangnya di zaman sekarang ini sudah begitu banyak umat Kristen yang meninggalkan gereja, enggan pergi ke gereja. Bahkan saya pernah menemui seseorang yang berkata ketika saya mengatakan mengapa tidak pergi ke gereja, dia menjawab, kekristenan itu adalah iman. Dengan iman kita cukup berdoa di rumah, tidak perlu ke gereja. Perhatikanlah saudara-saudaraku bahwa jawaban tentang iman ini sungguh ngawur. Sesuai dengan dalil keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berdoa saja di rumah tidak cukup. Itu adalah pengetahuan yang dangkal yang belum sampai kepada Injil sepenuh. Itu adalah mata rohani yang buta, yang tidak mengerti firman Tuhan Yesus yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jelas, kerajaan Allah dan kebenarannya adalah yang pertama harus dicari oleh setiap umat Kristen sebelum mereka mencari yang lain. Mencari nafkah, mencari jodoh, mencari kemuliaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang saya alami. Sesungguhnya itulah yang dimaksud dengan perintah Tuhan Yesus untuk berjuang. Berjuang untuk dapat layak menjadi murid Tuhan Yesus. Sebab mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sesungguhnya adalah belajar dari perkataan atau firman Tuhan Yesus. Itulah kerajaan Allah. Kita sudah pernah membahas, saudara-saudaraku, perbedaan kerajaan Allah dengan kerajaan surga. Kerajaan surga itu adalah wujud surga yang sesungguhnya. Tetapi kerajaan Allah adalah pelajaran tentang kerajaan surga yang harus dilengkapi dengan belajar keteladanan Yesus Kristus. Itulah kebenaran, keteladanan atau perbuatan Tuhan Yesus. Itulah kebenaran. Sehingga lengkaplah pelajaran seorang murid, baik teori maupun praktek Injil. Itulah yang dimaksud dengan pintu yang sesak dan jalan yang sempit tadi. Maka jelas, orang yang mencari Yesus jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang meminta. Namun yang paling sedikit adalah mengetok. Mengetok itu adalah usaha tambahan atau usaha yang lebih. Di dalam istilah modern disebut sebagai extra effort. Extra effort. Contohnya adalah berpuasa, bernazar atau berjanji, dan yang ketiga adalah mempersembahkan korban khusus. Persembahan yang istimewa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Jadi orang-orang Majus itu bukan hanya sekedar menyembah Yesus, bukan hanya menyembah Yesus secara formalitas saja, tidak. Tapi mereka juga mempersembahkan korban persembahan istimewa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan khusus, persembahan yang istimewa, sama seperti ketika Salomo mempersembahkan korban 1000, maka Allah berkenan memberikan apa saja yang diminta oleh Salomo, karena Allah berfirman, mintalah. Jadi kalau kita mau kepastian di dalam meminta, ketika Tuhan Yesus katakan mintalah, perlu usaha yang lebih, perlu usaha tambahan. Sama seperti perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan sangat mahal harganya. Maka Tuhan Yesus pun berkenan kepada
wanita itu mengampuni semua dosa-dosanya, dan Tuhan Yesus berjanji bahwa perbuatannya akan tetap dinyatakan selama Injil diberitakan. Itulah saudara-saudaraku mengetok supaya pintu terbuka, di mana pintu di sini artinya adalah perkenanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkenan mengakui kita sebagai murid-muridnya. Sebab kalau tidak, saudara-saudaraku, kita akan senasib dengan orang-orang yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Meskipun orang-orang itu adalah orang-orang yang ternama dan terkenal di kalangan umat, namun Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Sebagaimana tertulis dalam Matius 7 ayat 22-23. Demikian firman Tuhan Yesus, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Perhatikanlah saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, sekarang sudah menjadi jelas apa maknanya. Aku tidak mengenal kamu, itu sama artinya dengan aku tidak pernah mengajar kamu untuk melakukan hal-hal itu. Atau siapa yang mengajar kamu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Maka saudara-saudaraku, jelas sekali menjadi murid-murid Tuhan Yesus itu adalah teramat penting dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu menerima pelajaran langsung dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Sehingga perbuatan-perbuatan kita dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus dan dicatat dalam buku kehidupan. Perlu perjuangan, saudara-saudaraku, yaitu usaha tambahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Dari perjalanan orang-orang Majus itu, kita dapat mengerti bahwa mereka datang, mereka pergi bukan hanya untuk menyembah Yesus, bukan hanya sekedar menyembah Yesus, sebab apa yang mereka lakukan itu memenuhi dalil kehidupan, minta, cari, dan ketok. Sesungguhnya itulah yang disebut sebagai jalan iman, sebagaimana tertulis di dalam pembacaan khatam kita yang baru saja kita lewati. Kita periksa Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Inilah jalan iman yang menuju kepada ibadah yang sejati. Sekali lagi, inilah jalan iman yang menuju kepada ibadah yang sejati, yang disebut sebagai jalan yang lurus, sebagaimana tertulis tadi dalam ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan iman ini, saudara-saudaraku, dapat dijelaskan dan dapat kita pahami melalui perjalanan atau riwayat perjalanan orang-orang Majus itu. Renungkanlah saudara-saudaraku, meskipun perjalanan mereka itu dipimpin oleh bintang timur atau bintang Bethlehem dari sejak mereka berangkat dari negerinya, namun setelah mereka berjalan cukup jauh dan mereka telah sampai di ibu kota kerajaan di Yerusalem, mereka menyimpang, saudaraku. Mereka tidak lagi mengikuti bintang itu, tetapi terus nyelonong ke dalam istana Herodes. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena mereka mengandalkan atau bersandar pada pemikirannya sendiri, pengertiannya sendiri. Mereka tentu berpikir raja yang baru lahir itu ada di dalam istana. Inilah biang perkara
yang dapat menimbulkan akibat fatal, yang dapat menyebabkan kematian. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, jikalau kita hidup, jadi kita mau hidup sepenuhnya di dalam dalil iman, dalil kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu artinya kita sudah berjalan di jalan iman. Itulah jalan yang lurus jika dan hanya jika kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Hati sebagai hamba, karena hati itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan seorang hamba. Itulah yang harus kita miliki kalau kita mau hidup dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah tidak boleh lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri, kepada pikiran kita sendiri. Camkanlah hal itu. Saya bersaksi, saudara-saudaraku, bahwa berjalan di jalan iman adalah perjalanan hidup yang sungguh enak dan ringan. Sesuai dengan ajakan Tuhan Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Amin. Jelas sekali, saudara-saudaraku, bahwa ajakan Tuhan Yesus ini adalah ajakan untuk menjadi murid-muridnya, yaitu belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Menjadi hamba, yaitu memakai kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Kuk yang enak dengan beban yang ringan. Itulah, saudara-saudaraku, yang pernah atau sudah saya buktikan di dalam kehidupan saya, di dalam berumah tangga. Harap diingat, saudara-saudaraku, sekali kita menjadi hamba-hambanya, kita sudah tidak boleh lagi bersandar kepada pengertian atau pemikiran kita sendiri, melainkan hanya memakai pikiran dan perasaan Kristus, hati sebagai hamba. Dengan demikian, saudara-saudaraku, terbuktilah bahwa pesan Natal PGI KWI memiliki pesan Roh Kudus yang sama dengan pesan Natal atau tema Natal GBIS, yaitu ajakan Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya, khusus di tahun 2023 ini, yang dapat sehingga kita dapat mengatakan sebagai tahun pemuridan. Kita baca ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 1-3. "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Kurang lengkap rasanya, saudara-saudaraku, kalau kita hanya memakai satu pembuktian, yaitu ajakan juru selamat tadi. Lebih lengkap lagi kita teliti pembuktian yang kedua, yaitu ajaran Injil sepenuh tentang ibadah yang sejati. Karena dalil kehidupan itu sesungguhnya menuju kepada ibadah yang sejati. Perjalanan kehidupan yang menuju kepada
ibadah yang sejati. Nah, saudara-saudaraku, di dalam kisah perjalanan orang-orang Majus itu mencari Yesus, mengapa orang-orang Majus itu menerima jalan keselamatan yang dari Allah? Pertama-tama, orang-orang Majus itu menerima jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena mereka datang untuk menyembah Yesus, maka Allah pun berkenan mengaruniakan jalan keselamatan kepada mereka. Yang saya yakin, saudara-saudaraku, jalan keselamatan itu bukan hanya sekedar selamat sampai di rumah, tetapi jalan keselamatan yang mengandung berkat-berkat Allah, yaitu hikmat, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Allah. Sesuai dalil kehidupan, minta, cari, dan ketok. Jadi, saudara-saudaraku, orang-orang Majus itu bukan hanya sekedar mencari, tetapi juga mengetok, yaitu menyembah Yesus dengan persembahan khusus, emas, kemenyan, dan mur. Maka kalau kita mau mengikuti teladan orang-orang Majus itu dengan benar, ajaran yang paling tepat adalah ajaran Injil sepenuh tentang ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang setara dengan persembahan orang-orang Majus, yang setara dengan korban 1000 Raja Salomo, yang setara dengan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Sebagaimana tertulis di dalam ketiga ayat ibadah yang sejati yang kita baca tadi. Apa makna dari ketiga ayat itu, saudara-saudaraku? Jawaban yang singkat, padat, dan jelas adalah menjadi hamba. Mari kita buktikan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 1 ini mengingatkan bahwa kita adalah umat tebusan Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Harganya sudah lunas dibayar, sehingga kita adalah milik daripada Tuhan Yesus. Hamba Kristus yang wajib mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita, untuk melayaninya. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini kembali menyatakan bahwa di dalam dunia ada 2 jalan, ada 2 pintu. Tetapi pilihlah pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Itulah keteladanan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dalam rupa hamba. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Hati sebagai hamba. Dan terakhir ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Ayat ini mengajarkan bahwa apabila kita berjalan di jalan iman, jangan lagi bersandar kepada pengertian kita, kepada pemikiran kita sendiri, agar kita tidak menyimpang, melainkan tetap berjalan di jalan yang lurus. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, pastikanlah di tahun ini kita berjuang untuk dapat masuk melalui pintu yang sesat, lolos seleksi menjadi murid-murid Tuhan Yesus, agar kita selalu berusaha melayakkan diri dengan belajar menjadi hamba, tekun mempelajari pikiran dan perasaan Kristus.
lewat firman dan lewat keteladanannya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang setia mengajar dan membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Kami bersyukur Bapa untuk lawatan-Mu lewat firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami agar di tahun ini kami berjuang untuk melayakkan diri kami menjadi murid-murid-Mu, yaitu dengan tetap berusaha untuk dapat memiliki pikiran dan perasaan-Mu, yaitu hati sebagai hamba. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing, mengingatkan, mengajari, menjelaskan segala sesuatunya, sehingga kami Tuhan dapat melakukan apa yang Kau firmankan di hari ini dengan benar. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba serahkan ibadah kami selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.